Pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini, program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Posisi geografis Indonesia yang berada pada Ring of Fire saat ini memiliki sekitar 129 gunung berapi aktif dari 500 gunung yang ada, membutuhkan kewaspadaan tersendiri. Masyarakat Indonesia harus memiliki tingkat kesadaran bencana yang melekat dalam kehidupan sehari-hari dan dalam membuat berbagai kebijakan. Profesor Sunaryo pada pembekalan gelombang 2 MBKM Semeru mengatakan edukasi untuk memunculkan kesadaran bencana pada masyarakat harus selalu diberikan secara konsisten. Hal ini agar bahaya bencana tidak hanya diingat setelah bencana terjadi. Menurutnya kesadaran bencana harus melekat dalam masyarakat, terutama yang berada di sekitar lokasi potensi seperti gunung berapi. Kesadaran tersebut bukan hanya dalam perilaku sehari-hari, namun melekat dalam berbagai kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan alam di sekitar kawasan gunung berapi. Yang berada di jalur Ring of Fire, ini Pak Supir saya yakin sudah menyampaikan, itu memang harus menjadi sebuah kewaspadaan gitu ya. Jadi Ring of Fire memang ibaratnya seperti dapur ya anaknya. Seperti dapur yang selalu berproses gitu ya. Kalau prosesnya itu bisa dikontrol, maka bisa menjadi barang baik dan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi kalau prosesnya itu tidak bisa dikontrol gitu ya, dan di luar kapasitas dari ya kemampuan alam gitu ya, keseimbangan alam dan juga terjadi dengan serta-merta dan mendadak serta tidak ada tanda-tanda, maka itu bisa menjadi sebuah bencana yang merugikan kita semua gitu ya. Jadi di satu sisi namanya dapur itu tergantung yang dimasak ya tentu saja. Kalau yang dimasaknya itu adalah bahan-bahan yang yang bisa menjadikan bahan tambang, maka itu menjadi sebuah keuntungan. Tapi yang harus diingat bahwa bahan tambang itu diproduksi oleh proses masak yang biasanya pelan-pelan dan dalam jangka waktu lama. Nah, kalau yang mendadak gitu ya, jadi seperti Semeru yang meletus itu kan mendadak. Ya, mendadak, nah maka itu menjadi sebuah bencana dan tidak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi itu harus kita sadari dan kita harus sesering mungkin gitu ya, sesadar mungkin untuk mengingatkan masyarakat ya agar tidak lupa ya akan potensi seperti itu. Ilmu geofisika merupakan bidang ilmu yang menerapkan kaidah-kaidah ilmu fisika untuk mengetahui informasi bawah permukaan bumi melalui pengukuran di permukaan bumi. Geofisika merupakan gabungan dari keilmuan matematika, geodesi, kimia, biologi, geologi, dan komputasi. Profesor Sunaryo pada pembekalan gelombang 2 MBKM Semeru mengatakan edukasi untuk memunculkan kesadaran bencana pada masyarakat harus selalu diberikan secara konsisten. Hal ini agar bahaya bencana tidak hanya diingat setelah bencana terjadi. Menurutnya kesadaran bencana harus melekat dalam masyarakat, terutama yang berada di sekitar lokasi potensi seperti gunung berapi. Kesadaran tersebut bukan hanya dalam perilaku sehari-hari, namun melekat dalam berbagai kebijakan pembangunan dan pengelolaan lingkungan alam di sekitar kawasan gunung berapi. Sebuah wawasan secara umum, meskipun kalian berasal dari pertanian, kalian berasal dari hukum, dari fisik gitu ya, dari teknik, maka kalian harus tahu ini juga gitu ya, sebagai basis bahwa betapa pentingnya
peran dari teknologi gitu ya dalam rangka mengetahui informasi gitu ya yang ada di bawah permukaan. Jadi yang jadi problem kan bahwa bencana Semeru itu kan bencana yang terjadi di bawah permukaan gitu. Bencana geologi gitu ya. Bencana geologi. Nah, kita pun tahu bahwa bumi itu mempunyai jari-jari sekitar 6.000 sekian kilometer. Nah, kemudian kalau keras, di mana memang yang memproduksi adanya bencana seperti letusan gunung api itu adalah adanya batas antara keras dan mantel, anak-anak ya. Jadi mungkin kalau kalian di dunia geofisika sudah barang makanan sehari-hari, tapi mungkin yang di bidang lain ini bisa menjadi semacam wawasan ya, semacam ilmu pengetahuan ya. Jadi secara umum saja gitu. Nah, bahwa antara keras gitu ya, jadi antara kerak gitu ya, antara keras ya, jadi yang di sini ya, jadi antara keras, antara kerak dan antara mantel ini ada yang namanya gerakan gitu ya. Jadi ini adalah ada gerak itu karena di sini disebut yang bagian atas ini adalah biasa disebut dengan istilah lempeng. Virus COVID-19 varian Omicron saat ini makin meresahkan masyarakat. Karakter virus yang sangat infeksius dan menyebar 10 kali lebih cepat ini dibandingkan varian Delta menyebabkan kasus aktif COVID-19 meningkat dengan cepat. Di Kota Malang tercatat 2.700 kasus aktif. Omicron dapat menginfeksi siapa saja tanpa memandang usia. Rega Aprilianto, mahasiswa vokasi UB salah satunya. Ia terkonfirmasi positif COVID-19 untuk kedua kalinya. Saat ini ia sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit Lapang Ijen Boulevard, Kota Malang. Aku awalnya itu kena COVID kedua kalinya itu waktu menyadari ada beberapa temanku yang kena gitu. Terus jadinya awareness-nya makin meningkat. Nah, ternyata ada salah satu temanku magang yang positif di mana satu hari sebelumnya itu kita ngobrol, kita makan bareng, kita bikin konten bareng, kita kayak duduk depan-depanan gitu. Nah, akhirnya besoknya itu aku masih tidak ada apa-apa, tapi aku memberanikan diri untuk swab antigen, tapi masih negatif. Jadi waktu itu masih optimis dan bla 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 bla. 2 hari setelahnya baru merasakan demam. Jadi kurang lebih inkubasinya ada 3 hari sebelum aku bergejala. Gitu. Tapi temanku itu ada yang 2 hari udah bergejala, ada yang baru seminggu atau beberapa hari, kayaknya beda-beda sih. Jadi waktu setelah demam aku dapat kabar ada 5 teman magang itu positif COVID-19 dan aku demam, jadi aku memberanikan diri untuk swab lagi. Jadi dalam seminggu 2 kali swab, dan yang kedua PCR hasilnya positif lagi gitu, dan akhirnya masuk rumah sakit lapangan. Sebagai kota pendidikan, banyak mahasiswa pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang belajar di berbagai universitas di Kota Malang. Beberapa universitas yang memutuskan kelas tatap muka harus dialihkan kembali menjadi kelas daring akibat kenaikan angka positif virus COVID-19. Tak lantas membuat mahasiswa ini kembali ke daerahnya. Beberapa di antara mereka ada yang terpapar virus COVID-19 dan kesulitan melakukan isoman di tempat kos. Bagaimana prosedur rawat
dirawat inap di Rumah Sakit Lapangan Ijen Boulevard, Rega Aprilianto, mahasiswa vokasi UB yang sedang dirawat di RS Lapangan Ijen Boulevard, membagikan pengalamannya kepada Newspoint. Setelah tahu kalau terkonfirmasi ya, Bu Dinia. Oke. Jadi setelah tahu terkonfirmasi positif COVID-19, yang dilakukan pertama jika ingin dirawat di Rumah Sakit Lapangan Ijen, jadi for your information juga guys, RS Lapangan Ijen ini juga tempat isolasi terpusat khusus COVID-19 di Malang, yang khusus untuk Jawa Timur, tapi sekarang untuk se-Indonesia yang sekarang berdomisili di Jawa Timur, diterima juga. Nah, di sini kebanyakan juga baru-baru ini yang kena justru anak-anak muda, mahasiswa juga. Mungkin salah satu alasannya juga karena menghemat ya, lumayan di sini dapat makan gratis. Itu sehari dapat 3 kali makan. Nah, itu gimana masuknya? Kalau waktu seminggu yang lalu, syarat utamanya adalah bukti hasil PCR. Tapi per tanggal 22 Februari kemarin, hasil antigen sudah diperbolehkan untuk masuk di Rumah Sakit Lapangan Ijen. Lalu fotokopi KTP, tidak perlu rekomendasi dari puskesmas setempat atau apa, yang penting ada surat bukti bahwa terkonfirmasi positif COVID-19. Gitu. Simple sih sebenarnya, tinggal bawa perlengkapan, terus di-follow Instagramnya RSL Lapangan Ijen Boulevard, karena di situ ada formulirnya. Pengembangan mobil hemat energi sebagai upaya untuk menghasilkan kendaraan yang hemat dalam pemakaian bahan bakar terus dikembangkan di Universitas Brawijaya. Melalui tim APAT 62, hingga saat ini sudah menghasilkan 4 jenis prototipe mobil hemat energi. APAT itu mengembangkan mobil hemat energi dengan 4 kelas. Jadi ada mobil listrik, kemudian ada mobil etanol, kemudian mobil diesel, kemudian sama diesel, etanol, dan gasolin. Jadi ada 4 kelas yang dikembangkan. Memang pertama kali kita turun itu di kelas urban listrik 2012, namanya Marcella 1. Jadi kalau baru bikin pertama kali, ya mobilnya belum aerodinamis itu karena baru pertama kali 2012. Kemudian 2013 itu mengembangkan kelas proto. Jadi ada dua kategori atau dua tipe yang dikembangkan tim APAT 62 ini, yaitu untuk urban dan prototype. Jadi selama ini mereka miliki, yaitu hampir semua sudah mereka miliki. Dan sekarang lagi mengembangkan untuk proto fuel cell. Ini yang baru ini. Mobil hemat energi yang dikembangkan oleh Fakultas Teknik UB sudah memperhitungkan semua hal agar menghasilkan mobil yang memiliki kemampuan irit dalam mengkonsumsi bahan bakar. Perhitungan ini tidak semata pada aspek mesin yang digunakan, namun dalam semua komponen dari sebuah mobil. Di dalam proses pembuatan mobil hemat energi ini ada beberapa faktor gitu ya. Jadi anak-anak itu sudah diajari bagaimana membuat desain, kemudian menguji desainnya, menghitung, kemudian membuat wujudnya. Jadi yang pertama dari si bodi. Dari bodi itu sudah dikembangkan dari lama. Jadi mulai bodi dengan bahan fiber berkembang, akhirnya dengan serat karbon dengan lebih ringan, jadi mengurangi beban dari kendaraan. Kemudian dari sisi sasis bahannya dihitung sedemikian rupa seoptimal mungkin sehingga mampu menahan beban mesin, beban pengemudi, kemudian beban bodi dan seterusnya itu seseringan mungkin dan sekuat mungkin. Jadi
itu sudah dirancang. Kemudian dari sisi engine bagaimana mereka mendesain, menghitung, kemudian mengimplementasikan di dalam suatu bentuk mobil itu, dia mempunyai konsumsi bahan bakar yang hemat seperti apa. Sekolah Pasca Sarjana UB mengajak para alumni yang tersebar di berbagai bidang untuk memberikan kontribusi berupa pemikiran dan hal lainnya untuk ikut memulihkan kondisi sosial ekonomi pasca letusan Gunung Semeru. Kami sengaja mengambil tema yaitu pemulihan sosial ekonomi masyarakat pasca bencana Semeru. Ya, memang letusannya sudah berlalu, namun luka yang mendalam di tengah-tengah masyarakat juga masih dirasakan, sehingga kita sebagai insan akademis yang tentunya berada di sekitar wilayah Lumajang di Jawa Timur, kita memberikan kontribusi baik secara pemikiran maupun kontribusi-kontribusi yang lain, termasuk di sekolah Pasca Sarjana Universitas Brawijaya ini. Kita berharap ada kegiatan-kegiatan real yang nanti bisa kita berikan sebagai sumbangsi pemikiran akademis kita bagi masyarakat, khususnya warga masyarakat di Lumajang yang terdampak bencana Semeru. Gunung Semeru dengan segala potensinya merupakan berkah dari Tuhan untuk Kabupaten Lumajang. Hal tersebut disampaikan Bupati Lumajang Thoriqul Haq pada sarasehan 40 tahun Sekolah Pasca Sarjana UB. Menurutnya hampir setiap hari Gunung Semeru memercikan api, sehingga bagi masyarakat sekitar hal tersebut sudah menjadi pemandangan keseharian. Namun kejadian pada tanggal 4 Desember 2021 lalu merupakan percikan yang mengandung guguran lava yang luar biasa. Para guru besar semuanya, Sivitas Akademik Universitas Brawijaya, saya ingin mohon diberi ruang share untuk supaya saya bisa memberikan gambaran yang lebih jelas. Slide yang akan saya sampaikan di sarasehan hari ini. Baik, ini Kabupaten Lumajang dengan seluruh potensinya, yang salah satu potensi keunggulan kami adalah seluruh keberkahan adanya Semeru. Jadi Tuhan memberikan Semeru ada di Lumajang itu dengan segala potensinya. Puncaknya namanya Mahameru, 3.676 mdpl, ada puluhan danau, ada puluhan air terjun, ada daerah yang memberikan kehidupan ekonomi bagi kami masyarakat Kabupaten Lumajang. Bapak Ibu semua yang saya hormati, slide berikutnya dapat diterima. Slide berikutnya bisa, Bapak. Baik, tanggal 4 Desember 2021 Semeru mengeluarkan guguran awan panas dan orang sering mengatakan erupsi. Kalau penjelasan atau pemahamannya adalah erupsi dengan kategori Semeru meletus, bagaimana argumentasi pada umumnya atau sebagaimana pemahaman pada umumnya, sebenarnya tidak. Jadi Semeru ini mengeluarkan guguran awan panas yang dikeluarkan dari kawah Semeru itu menumpuk di atas dengan jutaan kubik. Jadi Semeru itu setiap hari mengeluarkan lava pijar, setiap hari. Jadi kalau orang ada di sekitar lereng Semeru, melihat Semeru setiap malam mengeluarkan percikan-percikan api, itu sudah kehidupan sehari-hari kita, masyarakat di lereng Semeru. Dan itu menumpuk dari waktu ke waktu, dari sekian waktu ke waktu, hingga tumpukan yang jutaan kubik di atas itu berguguran, dan gugurannya bertabrakan dengan guguran yang ada di atasnya atau yang ada di bawahnya, bertabrakan sehingga menjadi awan panas yang menggepul ke udara bersamaan dengan turunnya hujan. Jadi foto-foto ini itu betul nyata, yang foto ini adalah gumpalan guguran awan panas yang tidak dari atas kawah,
tapi dari aliran lahar Semeru yang masih ada di atas, yang itu berdasarkan atau akibat dari pertemuan banyaknya awan panas yang dan hingga menjadikan guguran awan panas. Ini kejadian saat itu juga, hari itu juga, setelah jam 3, jam 4 sore. Jadi masyarakat banyak yang berlarian di antara guguran awan panas yang sampai di aliran lahar Semeru, bahkan di area pemukiman mereka. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.